Halo, perkenalkan, nama saya Sakot Mariani dengan NIM 1905155514 akan mempresentasikan jawaban dari ujian tengah semester saya yang mana dengan mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Untuk soal yang pertama, inovasi kadang-kadang juga dipakai untuk menyatakan penemuan, karena hal yang baru itu hasil temuan. Kata penemuan itu juga sering digunakan untuk menerjemahkan kata dari bahasa Inggris, yakni ada discovery and invention. Menurut pendapat saudara, bagaimana kaitan dengan pentingnya dinamisasi pendidikan di Indonesia dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman manakah yang tepat untuk penggunaan istilah tersebut, yakni innovation, discovery, and invention, dan bagaimana hubungannya dengan modernisasi. Paparkan istilah tersebut didukung dengan pendapat ahli dan argumen sendiri. Discovery, invention, dan innovation dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yang berarti penemuan. Maksudnya, ketiga kata tersebut mengandung arti ditemukannya sesuatu yang baru. Baik sebenarnya barang itu sendiri sudah lama kemudian baru diketahui atau memang benar-benar barang tersebut baru yang artinya tidak ada di zaman sebelumnya. Demikian pula hal baru itu ditiadakan dengan hal baru tersebut diadakan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Inovasi dapat menggunakan discovery 4 atau invention. Discovery sendiri mengandung suatu arti yang mana penemuan mengenai sesuatu yang sebenarnya benda atau hal tersebut sudah ditemukan terlebih dahulu, tetapi banyak belum diketahui orang-orang. Misalnya penemuan benua Amerika oleh Columbus, mana Columbus mengatakan bahwa ia menemukan benua Amerika. Namun pada saat itu orang-orang Eropa belum tahu adanya benua Amerika tersebut ada di mana. Kemudian benua tersebut ditemukan pada tahun 1942. Untuk invensi atau invention sendiri adalah suatu penemuan sesuatu yang benar-benar baru. Artinya hasil kreasi manusia. Benda atau hal tersebut benar-benar baru ditemui atau berarti sebelumnya belum ada. Kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru. Misalnya penemuan teori belajar, teori pendidikan, teknik pembuatan barang dari plastik, mode pakaian, dan lain sebagainya. Tentu saja munculnya ide-ide tersebut berdasarkan hasil pengamatan, pengalaman, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada inovasi. Inovasi ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, atau yang biasa sering kita sebut dengan masyarakat, baik itu berupa hasil invention ataupun discovery. Inovasi ini diadakan untuk mencapai tujuan tertentu, yang mana tujuan itu untuk memecahkan suatu masalah. Agar memperoleh gambaran atau wawasan yang luas mengenai inovasi, mari kita lihat menurut pendapat para ahli. Banyak sekali pendapat para ahli mengenai inovasi. Inovasi sendiri menurut Ansher Nurdian pada tahun 1991 menjelaskan bahwa inovasi adalah gagasan, perbuatan atau sesuatu yang baru dalam konteks sosial untuk menjawab suatu masalah yang dihadapi. Menurut Habermas 1973, inovasi adalah pemilihan yang kreatif, pemanfaatan dan organisasi sumber daya material dan manusia dijalankan unik dan baru yang akan menghasilkan dalam pencapaian dari suatu tujuan untuk tingkat yang lebih tinggi, prestasi untuk goal yang digambarkan dan sasaran hasil. Menurut pendapat saya, dinamisasi pendidikan di Indonesia dalam upaya memenuhi kebutuhan dan
saya lebih memilih kata inovasi karena inovasi merupakan cara atau metode yang baru yang dapat digunakan oleh pendidik dalam menerapkan pembelajaran terhadap peserta didik. Kaitan inovasi dan modernisasi, keduanya tampak memberikan suatu perubahan sosial, mana inovasi dan modernisasi memberikan dampak terhadap perubahan sosial, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, bahkan pendidikan sekalipun. Modernisasi pada dasarnya merupakan proses perkembangan dari masyarakat tradisional modern, yang mana maksudnya adalah perkembangan masyarakat tradisional untuk mencapai status kehidupan yang modern dengan cara yang lebih baru atau metode-metode yang lebih baru, yang lebih efisien dan efektif untuk mencapai tujuan. Tujuannya tadi adalah untuk menyetarakan status kehidupan ke arah yang lebih modern. Misalkan dapat kita lihat dalam bidang pendidikan, inovasi dan modernisasi. Maksudnya di sini adalah inovasi terhadap kurikulum. Kita dapat melihat contoh kurikulum KTSP 2006 dan kurikulum 2013, yang mana dapat kita lihat perbedaan yang sangat signifikan, di mana pada kurikulum KTSP 2006 ini peserta didik dituntut aktif namun hanya dalam bidang hafalan saja, tapi tanpa makna. Maksudnya di sini peserta hanya disuruh untuk mencatat buku sampai habis dan tidak ada pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan juga untuk sumber belajarnya pun hanya menggunakan buku, di mana kita tahu buku merupakan sumber belajar yang sangat terbatas. Tidak semua peserta didik dapat memiliki buku dan tidak semua buku mengandung materi-materi yang cukup untuk materi pembelajaran yang akan diadakan. Untuk K13 atau kurikulum 2013 dapat kita lihat bahwa peserta didik dituntut aktif untuk memecahkan masalah. Mereka dituntut untuk berpikir kritis, di mana mereka dapat menemukan jawaban-jawaban dari masalah dengan berbagai sumber, misalnya yang ada di internet, website-website edukasi, banyak sekali sumber-sumber yang tidak terbatas yang dapat dilakukan atau yang dapat dipilih oleh peserta didik tersebut. Untuk soal yang kedua, uraikan dan deskripsikanlah salah satu model proses inovasi pendidikan yang Anda kembangkan sendiri sebagai implementasi dari beberapa teori model proses inovasi menurut para ahli, dan jelaskan pula alasan Anda menggunakan model tersebut. Yang mana ada dari teori Leibniz and Trainer tahun 1991, ada dari konsep menyadari, mengetahui, menyukai, mempercayai, membeli. Kemudian dari Cooley 1991, belum menyadari, kemudian memahami, kemudian mempercayai, lalu mengambil tindakan. Kemudian ada dari Rogers tahun 1962, menyadari, kemudian menaruh perhatian, kemudian menilai dan mencoba, kemudian menerima atau adoption. Kemudian ada dari Robertson 1971, persepsi tentang masalah, kemudian menyadari, kemudian memahami, kemudian menyikapi, mengesahkan. Nah, yang saya kembangkan itu adalah pandangan tentang suatu masalah. Yang pertama itu pandangan suatu masalah, di mana di setiap proses, terutama dalam bidang pendidikan, pasti adanya suatu masalah yang bisa menghambat jalannya pembelajaran. Dalam pendidikan contohnya, misalnya peserta didik tersebut tidak aktif dalam pembelajaran, maka
itu yang akan menjadi fokus utama atau pandangan kita terhadap masalah tersebut. Mengapa siswa tersebut tidak aktif? Kemudian menyadari. Di sini kita perlu menyadari sebagai pendidik atau sebagai guru untuk perlu mengadakannya sebuah inovasi untuk mengatasi masalah. Tadi inovasi merupakan metode atau cara atau ide yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kita perlu menggunakan hal yang baru, sesuatu yang baru. Misalnya kita bisa menggunakan dengan metode yang baru. Pada saat peserta didik tidak aktif, mungkin metode kita yang salah sebagai pendidik atau guru. Pada awalnya kita menggunakan metode ceramah, mungkin kita bisa menggantinya menggunakan metode diskusi atau menggunakan metode debat aktif, di mana melibatkan peserta didik itu untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian kita bisa mencoba suatu inovasi tersebut. Jadi kita bisa mencoba metode baru tersebut di dalam pembelajaran kita. Dan kemudian kita bisa mengambil tindakan apakah inovasi tersebut atau metode tadi kita terima atau kita tolak, atau mungkin tidak cocok di dalam pembelajaran kita. Itu bisa saja kita pilih untuk menerima atau menolaknya. Jika kita menerimanya, maka kita dapat mengaplikasikan metode tersebut atau mengadopsi metode tersebut di dalam pembelajaran kita sebagai guru. Kemudian perubahan dalam dunia pendidikan sekarang ini begitu cepat. Apakah ini merupakan inovasi atau faktor perubahan pemegang kebaikan saja? Jelaskan. Menurut saya, perubahan dalam dunia pendidikan ini begitu cepat karena faktor dari inovasi sendiri. Tadi, inovasi merupakan cara atau metode yang baru yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sesuatu yang baru akan menghasilkan hal baru pula. Tujuan dari menginovasi pendidikan adalah agar suatu pembelajaran tersebut tidak monoton, di mana peserta didik tadi tidak merasa kebosan dalam hal belajar mengajar. Kemudian dalam inovasi tersebut dapat memaksimalkan atau menciptakan efisiensi, efektivitas, dan relevansi dalam kemampuan pendidikan. Jadi hal tersebut disesuaikan dengan tenaga pengajar, kemudian sarana dan prasarana yang tersedia. Jadi inovasi itu atau metode atau produk yang baru itu tidak malah menyulitkan peserta didik dan tenaga pendidik tadi, malah lebih memudahkan atau peserta didik dan tenaga guru utamanya dalam proses belajar mengajar. Menurut saya, inovasi senantiasa membawa perbaikan dalam bidang pendidikan, karena inovasi merupakan suatu ide atau metode dan cara yang baru yang membawa perbaikan untuk output yang lebih baik tentunya. Namun pada dasarnya setiap hal baru tersebut pasti ada dampak negatif dan dampak positifnya. Maka yang perlu kita ambil adalah dampak positifnya, dan dampak negatifnya bisa menjadi evaluasi kita di masa yang akan datang. Pada sistem pembelajaran 20 tahun yang lalu, peserta didik hanya dituntut untuk mencatat materi yang sudah ada di buku sampai habis dan diberikan banyak tugas-tugas yang malah semakin membebankan peserta didik, di mana jam belajar di sekolah sudah sangat lama, ditambah pulang ke rumah dengan memikirkan adanya tugas rumah. Seperti yang kita ketahui bahwa output dari mindset pendidikan 20 tahun yang lalu adalah menghafal buku tanpa makna. Jadi peserta didik itu hanya disuruh menghafal, namun tidak ada output yang bermanfaat kepada peserta didik tersebut. Nah, untuk itu
perubahan terjadi di dalam sistem pendidikan Indonesia. Perubahan ini adalah suatu keharusan karena semakin berkembangnya zaman maka semakin berubah pula mindset dalam menggunakan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Kemendikbud sendiri merumuskan bahwa paradigma pembelajaran pada abad ke-21 menekankan pada kemampuan peserta didik dan kerjasama serta kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Di mana langkah-langkahnya adalah kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah atau critical thinking of problem solving skills, di mana peserta didik diharapkan mampu berpikir secara kritis, literal, dan sistematis, terutama dalam konteks pemecahan masalah. Kemudian ada kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama atau communication and collaboration skills, di mana peserta didik mampu berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak. Contohnya, jika kita disuruh bentuk kelompok oleh guru atau tenaga pendidik, maka di situ terdapat masalah yang harus dipecahkan bersama, dan di situ pula peserta didik diharapkan mampu untuk berkolaborasi atau bersama-sama memecahkan masalah tersebut di dalam kelompoknya. Kemudian ada kemampuan mencipta dan membaharui. Di sini maksudnya adalah creativity and innovation skill. Peserta didik diharapkan mampu untuk mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan terobosan-terobosan atau inovasi yang baru. Kreativitas ini bisa jadi distimulus oleh guru atau dipancing oleh guru melalui tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan tangan yang tentunya melatih kemampuan kreativitas peserta didik tadi. Kemudian literasi teknologi informasi dan komunikasi, information and communication technology literacy, di mana peserta didik diharapkan mampu memanfaatkan teknologi dan informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari. Maksudnya di sini adalah peserta didik diharapkan mampu untuk mendapatkan berbagai sumber dari iptek atau sering kita kenal dari sumber-sumber dari internet, di mana banyak sekali sumber-sumber tidak terbatas yang kita dapat dari internet, khususnya dalam bidang edukasi atau pendidikan sendiri. Kemudian ada kemampuan belajar kontekstual atau contextual learning skills, di mana peserta didik diharapkan mampu menjalani aktivitas pembelajaran yang mandiri, yang kontekstual sebagai bagian dari pengembangan pribadi. Pola-pola mindset di abad 21 tentunya menghasilkan output peserta didik yang baik, di mana peserta didik tidak dicenderungkan menghafal tanpa makna, melainkan peserta didik diharapkan mampu untuk memahami materi-materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh tenaga pendidik atau guru tadi. Kemudian yang kelima, konsekuensi inovasi merupakan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai hasil perubahan atau penolakan dari suatu inovasi. Jelaskan dan berikan contoh yang jelas serta sebutkan konsekuensi baik langsung maupun tidak langsung. Konsekuensi langsung adalah suatu inovasi yang mempunyai pengaruh segera terhadap individu atau suatu sistem sosial. Sedangkan konsekuensi tidak langsung adalah inovasi yang memberikan pengaruh yang tidak segera atau bisa jadi jangka waktunya lumayan lama, atau dalam proses itu terjadi konsekuensi tidak langsung. Konsekuensi langsung itu suatu inovasi menghasilkan perubahan-perubahan sistem sosial yang terjadi sebagai respon segera penyebaran suatu inovasi. Konsekuensi tidak langsung ini perubahan-perubahan dalam sistem sosial yang terjadi sebagai hasil dari konsekuensi langsung, yang mana prosesnya masih memerlukan waktu yang cukup lama. Contohnya, dalam pembelajaran daring sewaktu
pandemi COVID-19. Peserta didik dan guru diharuskan memiliki atau mendownload aplikasi pembelajaran sebagai pendukung. Bisa kita contohkan aplikasi pembelajarannya itu adalah Google Classroom, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Konsekuensi yang terjadi langsung, pembelajaran daring itu dapat terbantu oleh adanya aplikasi pendukung seperti Classroom, Zoom, dan Google Meet, di mana guru dapat menjelaskan atau memberikan materi di Classroom, dan murid atau peserta didik dapat memahami materi tersebut di Google Classroom maupun melalui dari Zoom atau Google Meet. Kemudian konsekuensi tidak langsungnya, peserta didik dan guru secara tidak langsung mampu mengembangkan soft skill mereka dalam memanfaatkan iptek. Iptek ini Google, maksudnya di sini iptek contohnya itu adalah aplikasi tadi. Guru dapat mengembangkan soft skill mereka dalam memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran seperti Zoom, Google Meet, dan Classroom tadi. Peserta didik pun dapat memanfaatkan Zoom, Classroom, dan Google Meet tadi untuk mendukung pembelajaran mereka.